Pemirsa, viral di sosial media, seorang pria menganiaya wanita yang diduga kekasihnya di sebuah kafe di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari pemeriksaan awal, penganiayaan dipicu cekcok mulut saat wanita menuduh kekasihnya selingkuh. Video pengeroyokan seorang perempuan berinisial II oleh 4 perempuan viral di media sosial. Korban dikeroyok di salah satu kamar hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula saat salah seorang pelaku berinisial DL yang merupakan teman dekatnya meminta bajunya dikembalikan. Namun baju itu telah dihilangkan korban dan korban belum memiliki uang untuk mengganti baju pelaku. Korban yang mendatangi salah satu hotel di kawasan Panakukang dengan maksud hendak menemui temannya dikeroyok. Akibatnya korban luka-luka di sekujur tubuh. Itu masalah baju, Pak. Masalah baju? Iya. Kenapa bajunya? Iin pinjam bajunya Dila, Pak. Dila itu siapa? Itu temannya. Temannya? Iya, yang pelaku, Pak. Oh iya, terus? Dilanya minta dikembalikan bajunya. Tapi itu bajunya Dila hilang, Pak. Iya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Panakukang dan keluarga berharap agar pelaku segera diproses hukum. Pemirsa, kita akan bahas dari sudut pandang psikologis terkait kasus penganiayaan kekasih ini dengan psikolog Joyce Manurung. Selamat sore, Bu Joyce. Selamat sore, Mbak April. Apa kabar? Baik, Ibu. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu ya. Kalau kita bicara soal kasus yang tadi sudah diberitakan sebelumnya, sebenarnya secara psikologis mengapa sih Ibu pelaku tega berbuat kasar bahkan terjadi di depan umum? Ya, sebenarnya untuk memastikan apa yang menjadi latar belakang penyebab munculnya perilaku ini, kita harus melakukan sebuah pengukuran psikologis terlebih dahulu. Jadi dibuat sebuah pengukuran yang bisa memastikan apakah perilaku ini memang berkaitan dengan sejumlah gangguan mental yang bisa menyertainya, ataukah memang ada hal lain yang sifatnya fisiologis, dia terkait dengan bagaimana kondisi fisik atau kimiawi di otak dan sebagainya, atau memang ini berhubungan juga dengan pengaruh obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu nanti disikapi terlebih dahulu gitu, Mbak April, untuk memastikan apa sebenarnya yang melandasi. Lalu yang kedua, kalau kita bicara soal motif seseorang, sesungguhnya motif melakukan sebuah tindakan apapun itu tidak mudah hanya dibaca dari sebuah perilaku tertentu. Perlu dilihat konsistensi perilaku ini di berbagai situasi dan konteks sehingga kita bisa membuat sebuah gambaran pola, begitu ya. Nah, dari pola ini akan dibaca kecenderungan motif yang muncul dari individu tersebut. Atau yang ketiga, memang hal ini dipicu juga oleh peristiwa-peristiwa traumatik yang pernah dialami oleh sang pria yang akhirnya memunculkan gangguan dalam konteks agresivitas, pengendalian diri, impulsivitas dan sebagainya. Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu. Tapi untuk melakukan perbuatan kasar di depan umum, apakah salah satu dari kelainan psikologis tertentu, Ibu? Nah, kalau kita melihat kekerasan fisik kepada orang lain itu bisa berkaitan dengan beberapa gangguan mental. Yang pertama, misalnya ya, kalau ini sudah dilakukan sebuah pengukuran ya, contohnya adalah borderline personality disorder. Jadi gangguan kepribadian borderline. Jadi dia ada simpangan atau di ambang gitu ya. Nah, di sini adalah adanya sebuah gangguan pervasif terkait dengan citra dirinya, kemudian bagaimana dia memandang dirinya, bagaimana dia aware dengan kondisi dirinya, yang kemudian diikuti dengan adanya impulsivitas dalam bertindak. Nah, impulsif ini artinya sebuah perilaku yang muncul tanpa disertai dengan pertimbangan yang matang. Nah, umumnya penderita borderline personality disorder ini mereka memiliki gangguan pada suasana hati, sehingga mereka sangat rentan tersentuh terhadap hal-hal yang sangat sederhana. Nah, ketika mereka tersentuh, mereka mudah sekali muncul ya impuls dorongannya yang tidak terkendali, lalu diluapkan secara agresif. Nah, karena mereka dalam kondisi ambang, jadi mereka tidak mudah untuk menjaga kestabilan
kesadarannya, kontrol dirinya, yang itu bisa terjadi sewaktu-waktu, bahkan dalam hitungan menit saja. Bu Joyce, kalau ini yang kita menjadi sebuah sering melihat begitu ya, bagaimana penganiayaan kepada kekasih ini seringkali terjadi. Biasanya penyebabnya apa sih Bu? Seorang kekasih itu gampang mudah untuk menganiaya kekasihnya. Apakah bentuk kasar karena dasar emosi ini diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, tolak ukurnya apa hingga harus diperhatikan? Ya, kalau kita lihat ini multifactors ya. Tadi saya bilang ada hubungannya dengan gangguan mental atau memang ada pola-pola kebiasaan yang dilakukan. Jadi individu ini tanda kutip terbiasa dalam sebuah pola kekerasan, baik dalam lingkungan keluarga misalnya, lingkungan sekitarnya, yang tanda kutip menormalisasikan tindakan kekerasan. Jadi mukul itu biasa, mukul itu boleh, mukul itu wajar dan sebagainya. Atau memang yang bersangkutan tidak mendapatkan pembelajaran tentang pola-pola yang sifatnya empatik. Jadi perilaku empatik gak diajarin. Bagaimana kita peka pada orang lain, kita memiliki hubungan intimasi yang sehat itu nggak pernah diajarkan. Jadi pengalaman itu nggak punya, kira-kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Joyce Manurung sudah memberikan informasi mengenai perilaku ini dari sisi psikologis. Terima kasih banyak Ibu Joyce, selamat sore.